Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul ya, bersilaturahim ya, mudah-mudahan di yaumil akhir kita bisa kembali dan berkumpul Ahlul Quran sehingga kebaikan yang kita terus lakukan sisa waktu yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan isi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah melaksanakan risalah ajarnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga sehat lahir, sehat batin, ya. Jadinya juga keluarganya, ya, tetangga, wilayah kita menjadikan ya, kumpulan ini menjadikan wasilah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalna ilaika mubarak. Kitab Al-Qur'an diturunkan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk di surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas ya. Dua surat kita sudah lewati ya, di surat An-Nas, surat Al-Falaq kita telaki terus ya, mudah-mudahan ya kita mendapatkan kemudahan dalam pengucapan huruf demi hurufnya, makhrajnya, sifatnya, sehingga keaslian huruf itu memberikan makna, memberikan kebaikan ya untuk kita ya, sebab setiap huruf mengandung makna yang berbeda, sehingga apabila kita dalam pengucapan makhraj dan sifatnya tidak sesuai dengan keaslian itu huruf sendiri, maka makna yang kita baca akan berubah gitu kan. Akhirnya harapan kita untuk menambah nilai-nilai ibadah, nilainya nol gitu kan gitu. Karena ya sebagai gambaran kan surat Al-Ghasyiyah kan gitu. Jadi hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Jadi
Wujuhu yauma idzin khasyiah, jadi wajah-wajahnya itu nanti yaumil akhir itu tertunduk malu. Orang malu kan merasa benar gitu kan. Rasa ahli ibadah, ahli baca Quran gitu kan. Lalu rajin baca Quran, khatam ngomong Ramadan mah seberapa kali khatam. Tapi pada saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala payah gitu, amilatun nasibah gitu kan. Makanya dia merasa malu, wujuhu yauma idzin khasyiat, tertunduk malu. Amilatun nasibah yaitu amalan yang payah. Kan setiap melakukan amal, salat kan amalan. Itu kan baca Quran kan amalan, ibadah saum juga amalan. Tapi ya tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah amilatun nasibah, amalan yang payah. Jadi sayanglah itu ya. Jadi kita harus selalu ingin mengupgrade kebaikan ya, ingin membaca Al-Qur'an dengan ya sesuai dengan keasliannya, yaitu huruf demi hurufnya adalah benar gitu kan gitu. Jadi haqqa tilawati, berikan haknya setiap hurufnya. Ya kewajiban kita untuk terus ya, karena setiap huruf memiliki makhraj, memiliki sifat yang ya berbeda-beda gitu kan. Ya. Ya, jadi tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka hawiyah itu kan. Aduh, sayang gitu kan. Reject gitu kan jadi. Ya, mudah-mudahan terus kita ya gitu kan, nilai ibadah gitu. Jadi berkumpulnya kita di masjid ini adalah memakmurkan masjid, mencari ridho Allah lah. Kalau Allah ridho ya pasti ya apapun yang kita inginkan ya, kemudahan masuk surga ya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjuang untuk kebaikan ya. Itu aja. Jadi bukan udah tua, udah ini ya, itu justru ya kita semakin tua semakin mempersiapkan diri. Oke, di surat An-Nas Al-Falaq ya An-Nas itu tentang apa? Gunnah musyaddadah yang harus terus nanti konsisten istiqomah, di mana ketemu di surat lain tetap ya gitu kan. Di samping makhraj lainnya ya gitu. Kalau di surat Al-Falaq ya itu juga ada huruf qalqalah ya. Ada juga tentang huruf-huruf sya ya. Huruf tha, perbedaan sya sama tha ya, titik 3 tapi berbeda pengucapannya karena ya, hurufnya yang ya di bawahnya harus betul-betul lihat gitu kan. Ya, untuk di surat Al-Ikhlas ya kita sama-sama di talaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi ayat 1 ya kita bahas ya. Pertama dari surat yang telah kita lewati sebutnya trikul ya. Trikul. Kul. Ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bil falaq, kul huwallahu ahad. Ya, dari trikul ini ya yuk kita sama-sama ya untuk memfasihkan huruf qaf. Nah, jangan sampai pengucapannya seperti kaf. Nah, itu kan
Dan ini jelaskan yang telah lewati akan merubah makna ya antara qop sama kaf ya. Das ya penempatan pun beda gitu. Padahal si qop sama kaf itu satu makhraj. Ya, satu makhraj ya. Itu satu makhraj ada aqsal lisan. Ya, huruf lisan, huruf lidah tapi di ujung. Ya, di ujung di pangkal. Ya, semahros, tapi kan tipis itu kan. Tipis dan dikit. Tapi kalau masih sedikit berubahnya total pisan gitu kan. Ko gitu. Ku kan ku tipis itu kan. Turun dikit ya dan disertai agak beda ya berikanlah hamesnya. Gitu kan. Itu harus betul dilatih ko. Sebab dia huruf al-istilah kan. Disamping huruf qalqalah cenah kan. Huruf syiddah sifat yang memiliki sifat syiddah ini kuat. Harus kuat ya istilah angkat lidah ke atas langit-langit ku mesti ku gitu kan. Jadi kata apa? Makan gitu kan. Kul jadi makan gitu kan. Kul wallahu ahad makanlah Allah. Nah itu kan. Hanya tipis gitu kan. Nah ketipisan ini ya betul-betul harus hati-hati. Kul bukan kul huwallahu ahad. Itu kan. Jelas kan? Jadi letaknya di mana sih? Qop itu kan di ujung lidah. Maka taikan ke atas. Kul. Ya. Kul ya. Jadi bukan kul tapi kul bukan kul. Apa bedanya kul sama kul? Nah, gitu kan. Dikit biarinlah kita, Allah yang Maha tahu. Justru Allah Maha tahu kesalahan kita gitu kan. Gitu kan. Iya. Justru Allah tahu gitu. Karena Allah tahu bukan berikan haknya. Gitu kan. Haknya, hak tilawati. Allah Maha tahu sedikit malah mal naon. Ya. Gitu. Justru anu saeutik anu nyugak teh, cucuk saeutik anu mantak nyugak teh. Cucuk gede mah. Sok jadi masa cucuk nu yang kecil gitu kan. Itu. Nah, jadi yang hal-hal yang kecil yang ya kita juga ingin. Selama kita mampu dan bisa ya gitu kan. Karena nilai usahanya yang akan Allah berikan nilai gitu kan. Berjuang bisa wae. Pahala mah tetap ada. Karena kita belajar. Itu. Ya kan nilai kan bukan karena hasilnya. Ya saya wae ngaji teh. Tapi sama orang belajar berbulan-bulan, itulah nilai pahala yang itu kan dikali-kali lipat 10, 20, 30 kan satu huruf kan mendapatkan 10 kebaikan. Itu mantap sebutnya ajrong kabiro kan surat Al-Isra ayat 10. Itu kan. Jadi pahala yang begitu besar itu kan. Karena selalu dimaafkan orang-orang yang belajar gitu kan. Dimaafkan belajar. Qul huwal kan. Qul hu ha hi hu a i u yang di bawah kan aksal halki. Ha hi hu bah ha hi hu bah hu han haniha naminal muh nimahihan hani ha hu. Bukan sebetulnya pengucapan ha itu lebih mudah. Lebih mudah ha itu. Ha biasa aja ha gitu. Gitu kan. Kalau dulu justru Allah sulit. Ha gitu kan. Harus ke dada ha itu. Susah. Ha biasa aja ha. Asal di bawah aja ha biasa aja. Gitu. Justru yang sulit itu adalah yang haknya. Itu yang wastol halki naik ke atas tengah-tengah ha. Itu hak kecil aja. Alhamdulillah gitu kan. Nah itulah alhamdulillah itu kan. Itu yang menurut saya sulit gitu. Karena kan harus naik ke atas. Itu karena naik kan tadi ada beban. Ha alhamdulillah. Nah itu kan. Alhamdulillah. Lain dengan alhamdulillah. Aduh sekarang udah berubah makna. Jadi hak
itu ya qul huwal omni huwa gitu kan. Dulu saya belajar seperti gitu Pak, harus begitu. Qul huwa belum masuk, kalau belum masuk ke dada mah itu hada bukan di dada gitu kan. Nah kalau kita belajar makhraj sifat huruf, ha itu huruf tenggorokan. Ya di dada, gue masukin ke dada. Itu kan. Itu. Seperti qaf kan seolah perhari kita mah huruf tenggorokan, bukan kan? Huruf lisan, huruf lidah si qaf sama kaf itu. Setelah kita oh iya ya, jadi bukan huruf tenggorokan, pasan huruf tenggorokan kok gitu kan ya. Seperti huruf tenggorokan, padahal huruf tenggorokan kan izhar, alif, ha, kha, ain, ghin, ha atau aha, kha, gha itu huruf tenggorokan. Al-halqu huruf tenggorokan. Ya, ha, qul huwal, wal masuk ya. Itu masuk ke alif lam gitu kan. Ke Allah langsung saja wal ya, tidak ada panjang lihat alifnya tapi huwallah. Nah, di situ kan ada lafaz jala tafhim. Jala huwallah Allah ya. Qul huwallah, lo-nya harus panjang ya, gitu. Mad tabi'i ya, panjang 2 harokat saja. Hu juga sama situ. Qul huwallahu ya, hu ha hi sama yang tadi yang ha. Hu qul huwallahu ya. Nah baru situ haknya ya, bukan qul huwallahu ahad. Awas, bukan ku ahad, ahad. Nah situ baru gitu. Jadi antara 3 huruf ya, ha, hu, ha, bukan hu, ha, bukan. Qul huwallahu ahad. Itu harus mengalah ahad, harus ada naik. Asal ahad. Nah, situ ya. Nanti kalau ahad beda ya. Beda maknanya. Jadi bukan ahad, ahad. Ha, ih, ah, ih, bah, bih, buh, hahihu, bah, huhan, hanihah, na minal muhni mahihan, hanihah. Yang dilatih-latih terus ya. Monggo eta mah di rumah terus dilatih. Akan bisa dengan secepat mungkin. Nggak bisa ya. Nggak instan gitu. Harus terus dikuatkan gitu. Bisa nanti sudah per satu huruf masuk ke lapangan. Wow. Karena masuk ke lapangan mah. Kita aja main pesak bola satu diikut sendiri kan. A, ba, ta, sa, bisa. Ya kita bawa bola sendiri pinter kan. Main ke lapangan, rebutan kan. Baru situ berbenturan huruf demi huruf. Atas bawah, wah. Huruf al-haqqu dibagi 3 tempat, huruf lisan dibagi 5 tempat. Dalam arti kan berbenturan di situ. Dalam arti kan harus terlatih. Nggak akan kaku kalau kita sudah terlatih, hampa aja. Gitu kan. Jadi kalau bagaimanapun ya, anggapnya Ronaldo, ringan, apa bola oge itu bahasa, karena udah biasa, udah terkuasai. Huruf demi huruf kalau kita terkuasai, nggak merasa beban. Huruf ha, kha, ringan, dan udah tahu di sini tempatnya, di sini, tinggal tekan gitu kan. Gitu kan. Jadi ya harus tempatnya untuk dilatih. Ada juga udah tahu tempat tapi sulit untuk mengejarnya. Ya kenapa? Terus dilatih. Lama-lama akan terkejar. Baik yang di atas huruf, yang di bawah, yang tengah-tengah. Huruf al-istilah, istifal. Ya, karena sudah dilatih kebiasaan, insya Allah tidak ada yang sulit. Gitu kan. Justru kesulitan itu adalah orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, pahalanya 2 kali lipat. Itu. Kan diulang-ulang.
Gitu. Ya. Jadi ahad ya. Ahad. Jadi bukan ahad tapi ahad, naikkan karena wasal halqi ahad ya. Dengan masuk kepada dal tanpa ada sidahan. Langsung ngalir aja. Ahad. Ya, bukan ahad. Ya, gitu kan. Orang dulu mungkin masih ada ahad, contoh ahad mantul qaqalah kubro. Nah, enggak. Ya. Ahad biasa aja. Ahad ngalir biasa tanpa ahad. Karena di atas dal tidak ada tasydid terkecuali surat nanti mungkin berapa Al-Ahab hanya ayat ke 1 saja. Qul huwallahu ahad. Ya, 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu kan. Jadi silakan sudah dicontohkan bersama-sama pengucapannya. Ya, satu ayat per satu ayat langsung ditalaki. Ya, mau siapa dulu? Mau di Pak Yudi dulu? Ya dulu. Mantap. Kulhu atau gitu. Cetek. Dari kanan dulu, dari Pak Wisnu monggo, Pak Haji Wisnu lah. Ya banyak tengah ulah cuna licik. Langsung lah. Qul huwallahu ahad. Oke, lanjut. Qul huwallahu ahad. Nah, siap. Ya, ulangi aja. Tenang. Ahad. Aja, siap. Qul. Kalem. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Siap. Gitu dah niat nanti. Qul huwallahu ahad. Aduh, ya. Qul huwallahu ahad. Iya, sip. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi sekali lagi lah. Nah. Aduh, mantap. Lah. Yang kita gitunya. Dah gitu kayak mah. Ngan di date terkunci itunya. Ta eta usah teh. Tah. Kata iya jadi jadi nanti teh bukan Pak Yudi bukan hayya ala sholah, hayya ala sholah. Tah ayat lagi hayya ala sholah. Bukan hayya ala sholah. Jadi ujungnya nah, besar. Nah, hayya ala falah. Enggak boleh panjang. Hanya itu ya di apa di hanya gitu. Hak kecil jangan hak kecil. Bukan hak. Nah, itu mulainya ini. Jadi adan mulai terapkan gitu kan. Nah, gitu kan. Hayya 'alas shalah. Bahasa besar ya? Akhirnya kan? Iya. Falah kan? Hayya 'alal falah. Nah, gitu. Bukan falah, nah, gitu. Nah, sholah. Hak kecil anggapnya gitu. Tungtungnya besar. Mun hayal falah kecil aksol nya wasol tengah-tengah. Amun di
gitu. Di lapangan mah kabaliut. Kabaliut gitu kan. Ngebleng we gitu. Tapi kalau lama-lama mah gitu. Pasti mau. Ya gitu. Mau harus lama-lama terus. Terus gitu ngebleng we aduh naon poho deui gitu kan. Da kayang mah kadinya gitu. Niatna mah geus alus. Gitu kan insyaallah lah gitu kan. Jadi pengucapan di khoi juga ya kadang-kadang ada khoi tak masih belum konsisten. Dah yang makanya kata khoi. Tapi kena khoi aya. Kadinya ya nama. Maksud nama saya itu. Tuh. Yang benar kan Muhaimin. Wah, Muhaimin. Nama saya namanya Muhai. Hai. Hai. Itu saya juga nya Muhaimin. Gitu. Sunda Pak. Padahal Bapak orang Jawa. Saya dikritik juga. Asep Saipullah. Salah tuh coba. Saipullah. Benar Pak. Saya. Kan di saya kan ada yang namanya Pak Saipullah kan. Kamu salah saya. Naon? Nah, hambet saya. Kan saya orang Sunda. Gitu. Sama saya. Udah ke Arab-Araban nya mah. Gitu iya. Muhaimin, Muhai gitu. Iya. Gitu. Hai, Pak. Ya, hai kan pakai e. Saya juga kan saya. Karena kan dulu kan Islam kan pasifnya saya gitu kan. Dipikir-pikirnya bener dikritik ke saya pula. Saya kan saya betul gitu. Oh beda sama orang kampung juga. Oh saya orang kampung cenangan ya mungkin. Tanya heula gitu kan. Ya saya Pak, saya. Jadi kembali ke al-jauf. Al-jauf kan a i u. Nah, nggak ada e gitu kan, nggak ada e. Jadi vokal itu kan al-jauf itu a, alif a, wawu u, iya i. Jadi nggak ada e. Kalau Latin ada ya. Hah? Ya ada Latina gitu kan. Jadi untuk Al-Qur'an itu kembali ke al-jauf. Nah, jadi goi bukan goe. Ada yang goiril ada, goiril ada. Itu gitu ya. Ya kita sempurnakanlah gitu kan. Gitu. Jadi bahasa idealek kita sebutnya gitu kan. Idealek bahasa daerah seperti ya tasjid. Itu kan bukan tasjid. Nah, itu kan tasjid kan ya. Itu kan tasdid. Nah, itu bukan tajid. Nah, udah kan tajidnya. Saya sendiri kan gitu. Iya, tasdid. Itu. Ini yang tajid eta. Ya tajidnya belum benar sih nah. Aku bukan tajid. Jadi nah benar tajid nah itu kan. Jadi bahasa-bahasa kamu tajid nih. Itu nah dari padahal kalau kita lihat tulisannya ada bukan tajid. Tasdid deh. Cuma dibantu tajid. Ya mungkin karena ya gitulah. Para gitu kan. Udah jadi ya, benar gitu kan. Gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa disalahin gitu kan. Udah mungkin idealeknya seperti gitu, awalnya seperti gitu. Tapi ya diperbaikilah. Saya kan sering diperbaiki. Dari tasjid kan sujud kena tuh bahasanya tasjid sujud. Kalau tasjid kan syiddah kan, tekanan kan. Sadata yutasjid tasdidan. Nah gitu kan. Jadi kalau aku bahasa Arab alat mah nanti ketemu gitu kan. Gitu. Oke, lanjut ya ke ayat yang kedua ya. Allahus Somad ya. 1 2 3. Allahus Somad. Ya, jadi sama ada kalimat Allahnya, ada lafaz jalah tafhimnya, hu-nya sama. Allahus, nah husnya ya, bukan hus, ya, gitu. Jangan pengucapan so dengan meringis, jangan hus. Allahus samad, Allahus so, ya, karena so itu kan ya secara mahraj kan, ya so, sa, ya. Zaan itu kan. Gitu. Jadi tapi so ini dengan kan kemarin sudah begitu jelas panjang kan. So sama sa itu mahrujnya
sama. Tapi sifat yang bertolak belakang gitu kan kemarinnya. Secara makhraj sama kan so, sa, za. Tapi sifat berbeda. Sementara sama istifal ke bawah. Si so itu isti'la. Jadi jauh gitu. Secara sifat, makanya makhraj benar belum tentu sifatnya sama. Gitu. Jadi kalau sa itu istifal ke bawah. Sa, kalau so ada isti'la gitu kan. Tapi juga ada al-itbaq, itu lebih kuat lagi gitu. Jadi maka terangkat lidah ke atas. So harus bagaimana kita mengucapkan agar lidah terangkat, al-isti'la itu kan. Sementara sama nggak, bukan al-isti'la. Sama itu sama, ujung lidah bertemu dengan gigi tapi agak ke bawah. Kan kalau kita mah antara so sama sa ya sama, tapi kenapa sama dengan zai gitu kan? Kedua kan gitu, kalau kita belum belajar makhraj mah zama cocoknya dengan za gitu kan ya, dengan za dengan zo itu kan cocoknya secara logika, tapi si zai ro za itu sama harus dengan sa sama so sekelompoknya gitu kan, ujung lidah bertemu gigi tapi ke bagian ke bawah biar enak. Tapi kalau di ujung cuman gitu kan nggak gerjet nggak hebat, tapi beda, nggak enak kalau makanya agak ke bawah giginya serinya rozak gitu, rozak kok nah dengan rozak nah gitu kan gitu ya. Jadi ada anduinya asa atas asa bukan atas isa gitu. Maksudnya memang bentar ya. Jadi udah kan ya jam 5.02 ya udah waktunya, setengah menit lagi. Ya itu jadi Al-Ikhlas ya, baru sampai ayat kedua belum tuntas ya, belum 5%. Nanti ketemu lagi di pekan depan ya tentang sok tadi kita bahas lagi soknya ya. Soknya kalau di fathah, kalau di kasrohnya itu akan ketemu dengan Al-Fatihah siratal gitu kan. Jadi ya betul-betul makhrajnya sama tapi sifatnya ada bertolak belakang. Oke, itu aja. Alhamdulillah kita sama-sama baca istighfar hamdah kepada masjid. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.